Oke bro, sebelumnya Mimin mau kasih tahu, video di sini hanyalah pemanis, dan ini dikhusus mendengarkan, dan bagi yang tidak bisa baca judul atau thumbnail, atau alur cerita novel, harap minggir bro. Ada apa kakak Tan? Huang Fuyu datang di belakang Tan Yun dan bertanya. Xiandi, lihat dia terlihat seperti kepala suku. Tan Yun menunjuk ke tanah, fitur indah dari bulan tertutup dan bunga malu dari bayangan spektral, kagum. Huang Fuyu melihat dan mengerutkan kening, Saudara Tan, kamu tidak mengatakan, bagaimana perasaan kamu bahwa dia terlihat 6 poin mirip dengan kepala suku, terutama mulut dan hidungnya sangat mirip. Kakak Tan, dia bukan saudara perempuan kepala suku, kan? Huang Fuyu bingung, jika demikian, lalu mengapa dia mendengarkan perintah Daois Vena senjata dan membunuh kepala suku? Aku tidak pernah mendengar kepala mengatakan dia punya saudara perempuan. Tan Yun berbisik, tidak masalah, kendalikan dulu. Selain ada banyak orang yang mirip satu sama lain di bawah langit dan bumi, mereka mungkin tidak semua memiliki hubungan darah. Tangan kanan Tan Yun berputar di kehampaan, dan pada saat itu, sinar energi spiritual keemasan menyembur keluar dari tubuhnya, membentuk pola terlarang seukuran telapak tangan di kehampaan. Dengan lambaian tangan kanan Tan Yun, pola terlarang itu melesat ke alis Pantom, memenjarakan kolam spiritualnya. Xiandi, dia telah dipenjara olehku, bahkan jika dia pulih dari luka-lukanya, dia tidak akan bisa melanggar larangan. Tan Yun menegur, kamu bawa dia kembali ke silsilah merit sekarang. Kakak Tan, aku ingin menemanimu ke Square City. Tatapan Huang Fuyu khawatir berkata, kamu pergi sendiri. Aku, Xiandi jangan khawatir, aku punya keratua untuk melindungiku, aku aman. Tan Yun menepuk bahu Huang Fuyu, kamu mengikutiku juga akan mengalihkan perhatianku. Itu saja, kamu kembali ke garis keturunan jasa dan menungguku kembali. Oh, tidak apa-apa. Huang Fuyu dengan cemas berkata, kalau begitu jaga dirimu baik-baik. Bagus. Tan Yun tersenyum gagah, aku akan melihatmu kembali sebelum aku merasa nyaman, kembalilah. Senyum ringan Huang Fuyu, tangan kanan membawa bayangan, kaki di atas pedang terbang bergegas, tergantung di langit di atas pintu gunung, setelah membuka pintu alam rahasia, dia melihat kembali ke Tan Yun, berteriak, aku menunggu kamu untuk kembali. Bagus. Tan Yun tersenyum menawan, dan dia, kamu hati-hati, ketika kepala keluar di masa depan, biarkan kepala sendiri membunuhnya untuk membalas dendam. Aku akan mengingatnya. Huang Fuyu menjawab dan kemudian terbang ke alam merit secret dengan pedangnya. Setelah Huang Fuyu pergi, Tan Yun memikirkan musuhnya, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Kakinya menginjak pedang terbang, meledak menuju pusat kota 800.000 mil jauhnya. Dengan Tan Yun memasuki alam pemurnian jiwa tingkat ke-8, kecepatan terbangnya dengan pedang sekarang sebanding dengan kecepatan perahu roh senjata harta karun berkualitas sangat tinggi, mencapai 500.000 mil per hari. Hujan, awan gelap pekat, dan hujan ringan gerimis di langit yang mendung. Tan Yun berjalan melalui tirai hujan, hujan tidak menyentuhnya saat dia menyeberang jalan, dan berjalan dengan tenang menuju sisi seberang jalan, paviliun toko setinggi 300 kaki. Di plakat yang tergantung di paviliun, kata-kata, Paviliun Roh Tong Tian, tertulis di atasnya. Pada saat ini, melalui mata surgawi, Tan Yun telah menekan wilayahnya ke tingkat kelima dari alam pemurnian jiwa, sehingga hanya pembudidaya yang satu alam lebih tinggi darinya yang bisa melihat tingkat kultivasinya yang sebenarnya. Dengan kata lain, pembudidaya di bawah tingkat ke-8 dari alam jiwa ilahi tidak bisa melihat melalui alam tersembunyi Tan Yun. Alasan mengapa Tan Yun menyembunyikan wilayahnya adalah agar dia bisa menarik keluar pendeta mematikan Taois senjata Vena setelah menukarnya dengan batu roh terbaik di paviliun roh Tong Tian. Tan, berhenti di situ. Pada saat ini, teriakan marah yang menusuk telinga datang ke telinga Tan Yun dari belakangnya. Langkah Tan Yun berdetak kencang dan perlahan berbalik, tetapi dia melihat 6 murid laki-laki mengenakan kostum garis keturunan 5 jiwa, menatap dirinya sendiri dengan marah. 5 dari mereka berada di tingkat ke-8 dari alam pemurnian jiwa, dan 1 berada di tingkat ke-9 dari alam pemurnian jiwa. Apakah ada yang salah? Tan Yun mengangkat alis pedangnya dan nadanya acuh tak acuh. Murid peringkat ke-9 dari alam pemurnian jiwa yang memimpin melirik Tan Yun dan berkata dengan jijik, aku mendengar bahwa kamu membunuh banyak dari 5 murid dan saudari senior garis keturunan kami selama kompetisi 9 garis keturunan di Sekte Dalam. Tan Yun mengerti, merasa bahwa ini adalah untuk membalas dendam pada dirinya sendiri.
Aku sedang tidak dalam suasana hati yang baik sekarang, jangan ganggu aku. Kilatan dingin melewati mata Tan Yun yang berbintang, lalu berbalik dan berjalan menuju paviliun Roh Tongtian di seberang jalan. Oh, tertawakan aku sampai mati. Kamu sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Tuan sedang dalam suasana hati yang buruk ketika dia melihatmu hari ini. Murid laki-laki di kepala kelompok, tanpa ragu, berkata, saya ulangi, berhenti di situ. Tan Yun melihat ke belakang dan berkata dengan ekspresi tenang, itu benar, ketika kompetisi 9 sekte dalam diadakan, aku tidak hanya membunuh banyak murid garis keturunan 5 jiwa, tetapi juga murid garis keturunan jiwa suci dan jiwa binatang. Tapi jadi apa? Hal bodoh. Dengan kata-kata itu, Tan Yun mulai berbalik dan melangkah tanpa tergesa-gesa. Bagus, kamu berani memarahiku. Pemimpin murid, Lu Feng, meledak dengan amarah, mendengus dingin pada seorang murid di sampingnya, Kai Liang, jaga sopan santunmu, jangan lewatkan dan bunuh dia. Patahkan kakinya untukku. Oke? Ayolah, kakak Lu, jangan khawatir, aku akan mematahkan kaki anjing ini. Kai Liang mengangguk berat, matanya bersinar dengan ganas, dan dengan kekosongan gemetar, dia muncul di belakang Tan Yun, dan menyandarkan seluruh kekuatannya, menghentakkan kakinya dengan kejam ke arah kaki kanan Tan Yun. Tan Yun bahkan tidak menoleh ke belakang, kaki kanannya tiba-tiba menginjak ke belakang, kaki kanannya secara akurat menendang lutut kaki kanan Kai Liang yang diinjak. Tidak, kakiku. Suara jeritan manusia, ditelan suara retak tulang. Darah menyembur, lutut kanan Kai Liang meledak terbuka, dan kaki yang patah terbang menjauh dari tubuh dengan semburan darah. Tubuh Kai Liang terbanting seperti bola meriam 10 kaki jauhnya. Tan Yun, kamu tidak tahu apa-apa. Aku pikir kamu tidak sabar untuk hidup. Lu Feng terbakar amarah dan berbalik ke arah 4 murid alam pemurnian jiwa tingkat 8 di belakangnya dan melambaikan tangannya dengan keras, bawa dia untukku. Dimengerti. 8 murid menjawab, dan sebelum mereka bisa bergerak, Tan Yun memimpin. Kaki kanan Tan Yun berubah menjadi cambuk dan menyapu kaki keempat pria itu, dengan suara retak tulang yang renyah, kaki yang patah itu terbang melintasi lantai dan darah tumpah ke tanah. 4 orang yang kehilangan kaki mereka, tubuh mereka terbang 30 kaki di udara sebelum mereka mendarat di luar toko di sisi kiri jalan. Saudara Lu, balaskan dendam kami. Kakak Lu, bunuh dia. Keempat pria dengan kaki patah melolong dan jatuh di tirai hujan. Jeritan menyedihkan itu seperti petir, meledak satu demi satu di kota pertahanan. Apa yang terjadi? Itu tidak jelas. Seorang murid dari setiap garis keturunan, dari toko bingung, hanya beberapa napas kemudian, melintasi jalan, ada ribuan orang berdiri, menonton Tan Yun yang sedang berjalan menuju Lu Feng, langkah demi langkah. Ketika beberapa dari 1000 murid menyadari bahwa itu adalah Tan Yun, 2 murid dari silsilah 5 jiwa, 1 murid dari silsilah jiwa suci, dan 3 murid dari silsilah jiwa binatang, memelototi Tan Yun dengan kejam, dan kemudian diam-diam meninggalkan kerumunan, dari penonton. Jelas, mereka pergi untuk memanggil seseorang. 7 tahun yang lalu, ketika Tan Yun berada di puncak naga, berpartisipasi dalam kompetisi 9 pembuluh darah sekte dalam, banyak murid sekte dalam dari 5 jiwa, jiwa suci dan vena jiwa binatang mencoba membunuh Tan Yun, tetapi pada akhirnya, mereka gagal dibunuh oleh Tan Yun sebagai gantinya. Oleh karena itu, Tan Yun menyinggung ketiga urat nadi ini, dan 3 urat nadi murid sekte abadi, jauh sebelum Tan Yun dipromosikan menjadi murid sekte abadi, mereka mengeluarkan kata-kata, untuk membuat Tan Yun terlihat bagus. Namun, Tan Yun tidak muncul selama lebih dari setahun setelah memasuki sekte abadi, sehingga para murid dari 3 baris sekte abadi tidak dapat bergerak melawan Tan Yun. Seperti yang dapat Anda bayangkan, sekarang Tan Yun muncul secara terbuka di kota tempat sekte abadi, bagaimana mungkin ketiga barisan murid ini dengan mudah membiarkan Tan Yun? Tan Yun, kamu hanya berada di tingkat kelima dari alam pemurnian jiwa, mengapa kekuatanmu begitu kuat? Lu Feng memandang Tan Yun yang berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, kakinya sedikit gemetar. Dia bertanya pada dirinya sendiri, dia tidak dapat dengan mudah membuang 8 juniornya seperti yang dilakukan Tan Yun. Dia bisa mengatakan bahwa Tan Yun jelas lebih kuat dari dirinya sendiri, bagaimana mungkin dia tidak takut? Apakah itu penting? Tan Yun menatap kaki Lu Feng yang gemetar dan berkata dengan ekspresi dingin, apakah kamu akan melakukannya sendiri? Atau haruskah aku yang melakukannya? Tan Yun, mengandalkanmu untuk menjadi kejam, kamu menungguku.
Setelah Lu Feng meninggalkan hukuman yang mengancam, dia berubah menjadi bayangan dan melarikan diri ke arah kerumunan. Kecepatan Tan Yun bahkan lebih cepat, muncul di depan Lu Feng terlebih dahulu dalam sekejap mata, berdiri dengan tangan di depannya, kacing. Sebuah tendangan mendarat di kaki kiri Lu Feng. Kakiku. Saat kaki kiri Lu Feng meledak dan tubuhnya terbang ke belakang di udara menuju ke belakang, sosok Tan Yun melintas dan muncul rendah di udara, dan kaki kanannya dengan keras menendang kaki kanan Lu Feng. Lu Feng, yang kehilangan kedua kakinya, jatuh belasan kaki jauhnya saat tubuhnya berputar di ketinggian rendah, berteriak dengan suara serak, "Saudaraku, seseorang mencoba membunuhku, selamatkan aku." Segera setelah kata-kata itu jatuh, tiba-tiba, raungan datang dari jalan lain, "Siapa yang kamu coba bunuh saudara keduaku?" Para murid, melihat ke atas pada saat itu, tetapi melihat bayangan, menyapu di atas kepala, di depan Lu Feng menjadi seorang pemuda. Kerumunan murid, melihat pemuda dengan kemiripan 7 poin dengan Lu Feng, mata diliputi kekaguman, berbisik. Tan Yun sudah mati. Kakak Lu Feng, Lu Lei, bukan hanya alam pemurnian jiwa yang memiliki kekuatan penuh, dan juga merupakan angin pintu abadi dan garis keturunan kilat dari 300.000 murid, kekuatan dari 100 kuat teratas. Ya, namun, di bawah aturan sekte, Lu Lei masih tidak berani membunuh Tan Yun, tetapi akan melumpuhkan Tan Yun, itu tidak masalah. Oh, ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Dalam 1.000 murid berbisik, tidak jauh dari puncak paviliun, seorang pria muda mengenakan jubah penegak hukum, sementara wajah tampan mengungkapkan arti mengendalikan seluruh situasi. Pria ini tidak lain adalah murid pribadi dari sesepuh penegak hukum Sekte Abadi, Xiao Yuan. Soul Refinement Realm, kekuatan pertama di antara 30.000 murid penegak hukum dari Sekte Abadi. Di antara 2 juta murid Sekte Abadi, peringkat kekuatan peringkat abadi setinggi 98. Di antara murid-murid Sekte Abadi, tidak ada yang tahu bahwa dia adalah orang yang kuat. Kakak Xiao, karena guru menyuruh kita untuk membunuh Tan Yun, mengapa kita tidak menangkap Tan Yun sekarang karena kejahatan melukai orang lain dan kemudian. Ada saat ini, seorang murid penegak hukum yang kokoh di belakang Xiao Yuan, Xia Xiong, melakukan tindakan memenggal kepalanya. Tidak perlu terburu-buru. Xiao Yuan berkata dengan acuh tak acuh, "Kakak Xia, jika orang lain dapat membunuh Tan Yun, tikus tanah ini, mengapa kamu harus mengotori tanganmu dan melakukannya sendiri?" Kakak senior Xiao ada benarnya. Xia Xiong tersenyum sengit, Tan Yun ini sekarang muncul secara terbuka di Square City, ada terlalu banyak orang yang ingin membunuhnya. Kota alun-alun Sekte Abadi, untuk Tan Yun, itu sarang naga. Dengarkan saja, kakak senior Xiao, kami hanya akan menunggu untuk melihatnya terbunuh. Di paviliun Roh Tongtian di seberang jalan di belakang Tan Yun, seorang lelaki tua dengan rambut putih melihat sosok Tan Yun, dan kilatan niat membunuh melintas di matanya yang keruh. Orang ini adalah kepala paviliun Roh Surgawi, dijuluki semua hal yang dipertimbangkan. Pada saat yang sama juga kota alun-alun Gerbang Abadi, yang dikenal sebagai orang tua yang baik, orang-orang baik, senang membantu orang lain. Adapun latar belakang identitasnya, para murid tidak jelas. Tentu saja untuk tidak bertanya. Pada saat ini, Lu Lei melihat yang jatuh dalam genangan darah Lu Feng, marah, sedih, memeluk Lu Feng, kakak kedua, yang menyakitimu seperti ini. Lu Feng ingus dan air mata mengalir ke mulutnya, menyakitkan, menunjuk Tan Yun tidak jauh, "Kakak, ini dia, bajingan ini, sakiti aku." Lu Lei dengan ganas berbalik, ketika melihat Tan Yun, menggertakkan giginya dan berkata, "Kamu semut kelima alam pemurnian jiwa kecil, berdasarkan beberapa poin dari kemampuan untuk melewati tingkat tantangan, lalu." Tanpa menunggu kata-kata Lu Lei, dia dipotong oleh cibiran Tan Yun, "Dengar baik-baik, aku tidak ingin membunuh siapapun, kamu segera mengambil saudara keduamu dan pergi dari hadapanku, dan aku bisa berpura-pura tidak mengatakan apa-apa." Dengan kata-kata ini, ribuan murid yang berkumpul memandang Tan Yun dengan senyum malu di wajah mereka. Salah satu murid dari garis keturunan angin dan petir mencibir, "Ada pena sengit setiap tahun, tetapi hari ini ada banyak, lihat ini, Tan Yun ini benar-benar tidak tahu langit." Tebal. Sebelum kata itu jatuh, suara murid itu tiba-tiba terputus, tetapi, beberapa saat yang lalu dalam jarak 300 kaki Tan Yun, sekarang, telah muncul di depan murid itu, tangan kanannya mencubit leher murid itu. Tan Yun menyipitkan mata ke arah murid itu, mencubit lehernya, "Diam."
Tan Yun memandang kerumunan, dan kalian juga, jika tidak, inilah yang akan terjadi padamu. Tan Yun berkata, tangan kanannya mengayunkan muridnya, jatuh dengan keras ke tanah, melepaskan lengan kanannya, tampak kesakitan meringkuk di tanah. Kerumunan memandang Tan Yun dengan ketakutan dan berhenti mengejeknya. Pada saat ini, wajah Lu Lei suram saat dia meletakkan Lu Feng, dengan lembut di tanah, kakak kedua, jangan khawatir, kakak akan membalas dendam untukmu. Lu Feng menyeka air matanya dan menganggukkan kepalanya. Dalam hatinya, kakak laki-laki adalah salah satu dari 100 orang terkuat di garis keturunan 5 jiwa sekte abadi, jadi berurusan dengan Tan Yun semudah pai. Pada saat yang sama, alasan mengapa dia berani begitu sombong kepada Tan Yun juga karena dia memiliki kakak laki-laki yang kuat. Lu Lei menjulurkan jarinya dan dengan marah menunjuk Tan Yun, sampah, kamu menyakiti saudara keduaku. Jika kamu tidak memberiku penjelasan yang memuaskan hari ini, kamu tidak akan bisa pergi dengan tenang. Bajingan. Wajah Tan Yun tiba-tiba menjadi dingin, tanpa berkata apa-apa, dia tiba-tiba bangkit, menyapu udara rendah, dengan suara ledakan udara, mengayunkan tinjunya ke dada Lu Lei. Tidak tahu diri, Lu Lei tidak menggunakan harta sihir, menurutnya, untuk menyia-nyiakan Tan Yun tidak membutuhkan banyak usaha. Pada saat itu, kekuatan guntur yang bersinar, melingkar di lengan kanan Lu Lei, tinju kanan dengan kekuatan guntur, menuju Tan Yun untuk menghadapi serangan. Saat kedua tinju saling memukul, tinju kanan Lu Lei pecah berkeping-keping, kekuatan petir melingkar di sekitar lengan kanannya runtuh sangat cepat, seluruh lengan kanan tidak bisa menahan kekuatan tinju Tan Yun, segera, kulit meledak, seluruh tulang lengan kanan inci demi inci hancur. Ah! Kamu hanya berada di tingkat kelima dari alam pemurnian jiwa, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Lu Lei mengeluarkan aliran darah, saat tubuhnya terlempar ke udara, Tan Yun mendekatinya, tangan kanannya berubah menjadi telapak tangan dan menamparkan dada Lu Lei. Tangan kiri Lu Lei membalik, dengan cepat, sebuah manuver pedang menuju potongan silang Tan Yun. Sosok Tan Yun berkedip, dia menghilang di depan Lu Lei, hampir bersamaan, muncul di sisi kiri Lu Lei, tangan kanannya berubah menjadi cakar untuk dipegang dengan akurat, tangan kiri Lu Lei memegang pedang. Beri aku pukulan, klik. Tan Yun membisikkan minuman, 5 jari untuk memaksa, mencubit meledak tangan kiri Lu Lei, lalu, tangan kanan untuk mengambil pedang, dengan darah merah, dari dada Lu Lei menusuk dari belakang ke jantung. Ah, tolong ah! Lu Lei berteriak minta tolong, Tan Yun dengan pedang memakukannya ke jalan. Darah mengalir keluar dari dada Lu Lei, menyatu dengan hujan di tanah, warnanya berangsur-angsur memudar. Adegan ini sangat mengejutkan saraf visual dari ribuan murid. Mereka tidak bisa membayangkan bahwa Lu Lei, yang berada di 100 teratas dari garis keturunan 5 jiwa sekte abadi, akan sangat tak tertahankan di hadapan Tan Yun. Hati orang banyak muncul gelombang mengejutkan, rahang mereka jatuh. Xiao Yuan di puncak paviliun, menatap Tan Yun, sudut mulutnya menggambarkan sentuhan penghinaan, sedikit menarik, sedikit menarik. Tan Yun, memiliki batasan aturan sekte, kamu tidak bisa membunuhku. Lu Lei, yang dipakukan ke tanah dengan pedang, menatap Tan Yun, sedih dan ketakutan. Jika aku membunuhmu, pedang ini tidak akan dekat dengan hati. Tan Yun tertawa dingin dan mengangkat kakinya ke wajahnya, ingat, ketika kamu melihatku di masa depan, beri aku jalan memutar. Kalau tidak, lain kali kamu tidak akan seberuntung itu. Tidak menunggu kata-kata Tan Yun, mata Tan Yun dingin, tiba-tiba kepala samping, berputar, pelipis kiri datang dengan rasa sakit yang menusuk. Tapi itu adalah anak panah yang menembus kepala Tan Yun dan melesat ke bebatuan dekoratif 100 kaki di belakang Tan Yun. Jika Tan Yun tidak menghindar tepat waktu, jika tidak, anak panah itu akan menembus alis Tan Yun. Jelas, pemilik anak panah itu memiliki niat membunuh terhadap Tan Yun. Tan Yun, kamu binatang. Kamu memperlakukan sesama anggota Sekte 5 Jiwa dengan sangat kejam di siang hari bolong. Dengan teguran dingin, seorang wanita silsilah pertama 5 Jiwa dengan postur superior muncul di jalan di depan Tan Yun. Kekuatan alam penyempurnaan jiwa berada di kesempurnaan agung. Nama wanita ini, Qin Mei Hong. Silsilah Immortal Sect Five Souls, kekuatan peringkat 68 terkuat. Di belakang wanita itu, juga diikuti oleh 6 murid wanita dari kesempurnaan besar alam pemurnian jiwa yang sama. Di hadapan penghinaan, Tan Yun tidak menanggapi. Tan Yun mengangkat jarinya dan dengan lembut membelai luka di pelipisnya, lalu,
dia meletakkan jarinya di depan tubuhnya dan melihat darah di jarinya, tatapannya semakin dingin. Pada saat yang sama, Tan Yun merasakan lukanya, perasaan aneh yang sangat cepat masuk ke dalam pikirannya, mengikis jiwanya. Jelas, anak panah itu memiliki kekuatan untuk mengambil jiwa. Jika bukan karena fakta bahwa jiwanya sekuat tingkat kedua dari alam jiwa ilahi, tetapi hanya tingkat ke-8 dari alam pemurnian jiwa, maka jiwanya akan terkikis dan hancur. Wanita ini kejam, dan anak panah itu dimaksudkan untuk membunuhku dengan satu pukulan. Hei, kamu orang busuk, kakak perempuanku Qin sedang membicarakanmu, bisu. Seorang murid perempuan di belakang Qin Mei Hong memandang Tan Yun dengan malu dan tertawa. 5 murid perempuan lainnya melakukan hal yang sama. Tan Yun masih tidak menjawab, dengan jiwanya di tingkat kedua dari alam jiwa ilahi, pada saat ini, dia dengan sensitif menerkam beberapa aura kesempurnaan besar dari alam penyempurnaan jiwa dan tingkat pertama dari alam jiwa ilahi, terkunci, ke dirinya sendiri. Kamu mencari kematianmu sendiri, maka jangan salahkan aku. Tan Yun mencibir di dalam hatinya, dan kata-katanya selanjutnya menyebabkan semua murid yang melihat di tempat membeku terlebih dahulu. Kemudian, mereka merasa bahwa Tan Yun benar-benar arogan sampai ekstrim. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara keras, "Aku tahu bahwa salah satu dari kalian, atau seorang murid di suatu tempat ingin membunuhku. Bagus, aku akan memberimu kesempatan, tapi hanya sekali hari ini, jadi kamu bisa menangkapnya dengan baik." Tan Yun tampak sangat tenang, "Aku menunggumu di arena hidup dan mati, hidupku ada di sana, datang dan ambil jika kamu punya nyali." Setelah kata-kata itu, Tan Yun menunjuk Qin Mei Hong dan mengucapkan kata demi kata, "Terutama kamu jalang." Qin Mei Hong tertawa marah, "Tan Yun, tanpa basa-basi lagi, aku akan mengambil nyawa anjingmu di arena hidup dan mati." Kurang pengetahuan. Setelah Tan Yun mencibir, dia menginjak pedang terbangnya dan terbang menuju arena hidup dan mati di kota alun-alun. 30 mil jauhnya. Ayo pergi dan lihat juga. Bagus, mari kita lihat bagaimana Tan Yun yang tak tahu malu ini akan dibunuh. Itu benar, ranah pemurnian jiwa tingkat kelima belaka, mengetahui bahwa ada banyak orang untuk membunuhnya, dia masih menawarkan untuk membiarkan orang melawannya, apakah otak dia rusak? Ribuan murid yang menonton, mereka semua mengikuti Tan Yun dengan pedang mereka. Pergi, bunuh dia. Wajah Qin Mei Hong sedingin es saat dia memimpin 6 saudara perempuan senior dari alam pemurnian jiwa ke lingkaran penuh dan terbang menuju arena hidup dan mati dengan pedang kekaisaran. Di atas paviliun, Xiao Yuan, seorang murid penegak hukum, mengungkapkan kegembiraan yang tak tertahankan di matanya. "Kakak Xia, karena sekarang ada kesempatan untuk membunuh Tan Yun secara terbuka, kita tidak boleh melewatkannya. Ayo cepat berani pergi dan memimpin dalam membunuh Tan Yun. Kalau begitu, Tuan, orang tuanya pasti akan memberi kita hadiah besar." Beberapa saat kemudian, arena hidup dan mati terletak di tengah kota alun-alun dan seluas 1000 kaki persegi. Tujuan mendirikan arena ini, setelah konflik antara satu sama lain di Square City, dan tidak dapat menyelesaikan dendam, sampai ke keabadian, satu sama lain dapat setuju untuk bertanding di arena hidup dan mati. Tan Yun, yang telah mendarat di panggung hidup dan mati dengan pedangnya, mengelus pedang terbang atribut angin di bawah kakinya dan menyimpannya. Qin Mei Hong 7 murid perempuan, kaki di atas pedang terbang ditembak jatuh di panggung hidup dan mati, dan Tan Yun saling memandang dari jauh. "Tan Yun, ayo mulai." Qin Mei Hong dengan dingin menatap Tan Yun, kubah langit kemudian terdengar beberapa suara, "Tunggu, hitung aku. Tunggu, hitung aku. Masih ada kita. Kalau begitu tambahkan kami ke daftar." "Hahaha. Itu cukup hidup, aku akan datang juga." Segera setelah itu, seorang murid laki-laki dari garis keturunan jiwa binatang, pada penyelesaian penuh dari alam pemurnian jiwa, terbang ke tahap hidup dan mati dengan pedangnya. Segera, 2 murid laki-laki garis keturunan Sekte Abadi dan, seorang pria dan 2 wanita 3 murid garis keturunan jiwa suci, dan murid penegak hukum Xiao Yuan, Xia Xiong juga menginjak pedang terbang, niat membunuh muncul di panggung hidup dan mati, mengepung Tan Yun. Pada saat ini, duel Tan Yun dengan yang lain, secara bertahap menyebar di Square City. Segera, jalan-jalan dan toko-toko di dekat Square City, para murid dari berbagai lini, mendengar berita itu bergegas. Beberapa napas kemudian, jumlah murid yang menonton pertempuran di atas panggung telah meningkat menjadi puluhan ribu. Para murid melihat ke-15 orang yang berhadapan dengan Tan Yun di atas panggung,
dan mereka semua angkat bicara. Tuan-tuan, Tan Yun pasti akan mati kali ini. Iya, saya tidak menyangka bahwa tidak hanya Luo Yuan dari garis keturunan jiwa binatang yang datang, tetapi juga Hu Jin, Lin Bing dan Su Ying dari garis keturunan jiwa ilahi, 80 orang terkuat teratas dalam daftar 3 sekte besar. Petik 2. Itu benar, semuanya, lihat, murid pribadi dari tetua penegak hukum, Xiao Yuan, Xia Xiong, mereka juga ada di sini. Ini adalah 100 orang terkuat di peringkat abadi. Hei, kurasa usus Tan Yun semuanya menyesal sekarang, belum lagi dia menghadapi 15 orang kuat, bahkan salah satu dari mereka bisa membunuhnya. Yah, apa yang dikatakan sangat benar. Sementara puluhan ribu murid sedang berdiskusi, 5 silsilah jiwa Qin Mei Hong 7 wanita, garis keturunan jiwa binatang Luo Yuan, dan garis keturunan 2 Zhu Zifeng yang kuat, Duan Xing, garis keturunan jiwa suci Hu Jin, Lin Bing, Su Ying, serta Xiao Yuan, Xia Xiong, 15 orang tersebar, mengincar Tan Yun. Semua orang ingin menjadi yang pertama membunuh Tan Yun. Karena Tan Yun membunuh banyak murid dalam dari silsilah 5 jiwa, silsilah jiwa suci, dan silsilah jiwa binatang pada saat kompetisi 9 Vena Sekte Dalam. Pada saat ini, orang-orang dari 3 Vena Sekte Abadi ingin membunuh dengan penuh semangat Tan Yun untuk membalas dendam. Dan untuk Zhu Zifeng dan Duan Xing dari silsilah dan Sekte Abadi, itu karena Tan Yun telah memisahkan diri dari silsilah dan merupakan musuh publik dari silsilah dan. Adapun murid penegak hukum Xiao Yuan dan Xia Xiong, alasan mereka membunuh Tan Yun adalah karena Tan Yun menyebabkan sesepuh penegak hukum Sekte Dalam, Qiu Yongming, dieksekusi oleh ketua sekte di puncak Panlong. Qiu Yongming adalah murid pribadi dari penatua penegak hukum Sekte Abadi. Pada saat ini, 15 orang yang ingin membunuh Tan Yun tidak peduli jika orang banyak akan mengira mereka menindas beberapa dengan banyak, mereka hanya ingin membunuh Tan Yun dan tidak peduli tentang hal lain. Hahaha, duelnya bahkan belum dimulai, sepertinya aku tiba di waktu yang tepat. Tiba-tiba, seorang murid muda dari Vena Persenjataan, dengan 10 murid dari Vena Persenjataan yang berada di lingkaran penuh alam pemurnian jiwa, terbang turun di panggung hidup dan mati di perahu rohnya. Nama orang ini adalah Yang Kang. Di antara 180.000 murid dari garis persenjataan Sekte Abadi, dia berada di peringkat ke-20 dalam kekuatan. Yang Kang turun dari perahu roh dan menatap Tan Yun dengan marah, "Kamu bajingan, ketika kamu merekrut murid-murid dari silsilah merit di puncak Panlong Sekte dalam lebih dari setahun yang lalu, kamu berani membunuh tuanku, hari ini aku akan menghancurkan tubuhmu menjadi berkeping-keping." Orang ini tidak lain adalah penatua ketiga dari garis persenjataan Sekte Dalam, Ding Rong. Pada saat ini, di panggung hidup dan mati, jumlah orang yang ingin membunuh Tan Yun telah mencapai 26, semuanya berada di kesempurnaan besar alam pemurnian jiwa. Di hadapan pengepungan dan hinaan gabungan dari orang banyak, Tan Yun tampak sangat tenang. Dia melihat ke samping ke arah Xiao Yuan, yang mengenakan pakaian penegak hukum, dan berkata sambil berpikir, "Pergilah cari Xiao Yuan dan katakan padanya bahwa aku ingin berbicara dengannya." Ketika Tan Yun mengetahui dari Lu Yi bahwa Xiao Yuan termasuk di antara 3 kelompok orang yang mengejar Shen Qingqiu pada malam sekitar sebulan yang lalu, Tan Yun memutuskan bahwa dia akan membunuh Xiao Yuan dalam perjalanan ke Fangcheng ini. Tapi Tan Yun tidak tahu bahwa pemuda yang dia tanya adalah orang yang ingin dia bunuh, Xiao Yuan. Mendengar kata-katanya, Xiao Yuan memandang Tan Yun sambil tersenyum, menjulurkan jari, menunjuk dirinya sendiri, dan berkata dengan sikap tinggi, "Buka mata anjingmu dan lihat dengan jelas, aku kakekmu Xiao Yuan." Mendengar kata-kata ini, Tan Yun tertawa, itu adalah tawa iblis. Dia berusaha menemukannya, dan dia datang ke pintunya. "Bagus, sangat bagus, aku harap kamu masih bisa berbicara denganku dengan hidung di udara seperti ini nanti." Suara Tan Yun baru saja jatuh, kulitnya berubah menjadi warna yang sangat dingin, dan hanya ada niat membunuh tanpa akhir di matanya yang berbintang. 9 sekte dalam kompetisi yang tak terhitung jumlahnya sekte dalam jiwa suci, jiwa binatang, murid garis keturunan 5 jiwa mencoba bunuh diri, tetapi dibunuh oleh diri mereka sendiri. Dan murid-murid terkutuk dari silsilah ketiga sekte abadi ini ingin bunuh diri tanpa bertanya apakah mereka benar atau salah. Sial, mereka semua pantas mati. Tan Yun, aku memberitahumu. Tidak menunggu Xiao Yuan menyelesaikan kata-katanya, Tan Yun berteriak, "Hentikan omong kosong, tidak ada dari kalian yang akan hidup hari ini." Bukan mulut kecil. Murid dan Fein, Zhu Zifeng,
tertawa, hari ini aku akan membunuhmu, pengkhianat dan Fein, pergi ke neraka. Saat dia berbicara, Zhu Zifeng dan 26 lainnya menyerang pada saat yang bersamaan. Matilah Tan Yun. Menderita kematian. Sosok 26 orang berkedip dan sarana mereka habis, dan dalam sekejap, aura pedang dan bilah yang berwarna-warni, mendominasi dan menggigit dari berbagai atribut menelan Tan Yun di tengah. Seketika, langit di atas panggung besar kehidupan dan kematian ditutupi dengan retakan spasial yang mengejutkan. Pedang-pedang yang menakutkan dan pedang-pedang yang besar menelan Tan Yun saat puluhan ribu murid menatap dengan ngeri. Saat kerumunan memutuskan bahwa Tan Yun pasti akan mati, adegan yang terjadi kemudian membuat penonton merinding. Ketakutan di dalam mencapai titik tidak bisa kembali. Di panggung hidup dan mati, aura merah iblis meletus dari murid Tan Yun saat dia dengan ganas melirik ke-26 orang yang memegang senjata dan datang ke arahnya untuk membunuh. Sekaligus, 26 orang, kecuali Xiao Yuan, Yang Kang, Hu Jin, Lin Bing, Su Ying, Qin Mei Hong 6 orang, hanya merasa pusing, dipaksa untuk tidak kehilangan kesadaran, mengendalikan manuver pedang ke arah Tan Yun untuk membunuh 20 orang lainnya, segera, terlihat kusam ditempatkan di atas panggung tak bergerak. Dalam sekejap, 20 orang menuju Tan Yun meledakkan dan menghentikan surai pedang akan runtuh menjadi apa-apa. Tan Yun melemparkan langkah ilahi, menghindari Xiao Yuan 6 orang memotong 6 tenda pedang, seberkas cahaya keemasan meledak dari alis, di tangan pedang ilahi Jinni. Bayangan sisa Tan Yun berkilauan dan berkedip-kedip di sekitar 20 orang sambil mengangkat cincin tenda pedang emas yang melintas melewati leher 20 orang. Tan Yun secepat kilat, langsung datang ke Hu Jin, pedang dari alisnya dipotong, darah menyembur, tubuh terbelah dua. Semuanya berhati-hatilah dengan kecepatannya. Pengingat panik Su Ying berakhir dengan tiba-tiba, tetapi ujung pedang emas yang tajam memotong tenggorokannya. Matanya melebar, pedang terbang di tangannya jatuh di panggung hidup dan mati, dan tangan kanannya menutupi lehernya yang muncrat darah saat dia jatuh lemas ke genangan darah. Sebelum dia meninggal, pandangannya yang enggan melihat Lin Bing 100 kaki jauhnya lagi, juga terputus oleh Tan Yun yang bergeser, memotong tenggorokannya. Menderita kematian, Qin Mei Hong melambaikan tangan kanannya, dan pada saat itu, 12 anak panah penangkap jiwa hitam, dengan gumpalan retakan spasial, 9 di antaranya berserakan, ditembakkan ke seluruh tubuh Tan Yun, mencoba untuk memblokir penghindaran Tan Yun. 3 anak panah lainnya ditembakkan ke sisi atas, tengah, dan bawah Tan Yun dengan cara seperti kilat. Ke-12 anak panah ini adalah senjata harta karun dengan kualitas terbaik, dan mereka sangat tajam. Kamu jalang. Kamu baru saja menyerangku, dan sekarang kamu ingin membunuhku dengan beberapa anak panah yang patah. Pergilah ke neraka. Niat membunuh Tan Yun begitu kuat sehingga saat pergelangan tangannya berputar dengan kecepatan tinggi, pedang suci di tangannya, Jinni, mengangkat tirai pedang emas dan memotong 11 anak panah, yang tertutup retakan. Saat Tan Yun memotong salah satu anak panah yang datang ke dadanya, sosoknya bergoyang dan tangan kanannya meraih anak panah itu dan menusukkannya ke dada Qin Mei Hong di tengah jeritan kesakitannya. Darah berceceran, Tan Yun menarik anak panah dari dadanya dan menusukkannya ke alisnya seperti kilat. Qin Mei Hong terbunuh di tempat. Yang Kang, ayo pergi bersama. Pada saat ini, tubuh Xiao Yuan melonjak keluar dengan kekuatan waktu, dan mendesis dan berteriak. Bagus. Yang Kang tidak peduli tentang mengejutkan kekuatan Tan Yun, dan sekaligus, di atas kepalanya, 10 bayangan jiwa ban binatang dimanifestasikan, mencoba menginspirasi kekuatan 10 kali lipat. Tidakkah menurutmu sudah terlambat untuk mengerahkan kekuatan penuhmu sekarang? Suara niat membunuh bergema melalui platform tinggi kehidupan dan kematian saat Tan Yun muncul di depan Yang Kang dari udara tipis seperti hantu-hantu. Meskipun Tan Yun hanya di tingkat ke-8 dari alam pemurnian jiwa, kekuatannya untuk menantang di luar level itu sudah cukup untuk membunuh seorang murid biasa di kesempurnaan besar dari alam pemurnian jiwa dalam hitungan detik. Kecuali murid-murid kesempurnaan agung alam pemurnian jiwa juga memiliki kekuatan untuk menantang tingkat kedua dari alam jiwa ilahi di seluruh tingkatan untuk dapat menyamakan kedudukan dengannya. Jika tidak, kecepatan Tan Yun dan tubuh fisik yang kuat saja sudah cukup untuk membunuh murid-murid realm pemurnian jiwa ini. Tidak perlu menggunakan 3 senjata pembunuh, api Hongmeng, api es Hongmeng, dan formasi pedang pembantaian Dewa Hongmeng. Pergelangan tangan Tan Yun berputar dengan keras, dan pedang Dewa Jinni membentuk tirai pedang, memotong tangan dan kaki Yang Kang. Ah! Tanganku!
Kakiku. Yang Kang, yang kehilangan anggota tubuhnya dan berubah menjadi tongkat manusia, jatuh dalam genangan darah dengan ratapan histeris, menggeliat di tubuhnya, terutama manusia. Tan Yun, aku akan bertarung denganmu. Xiao Yuan, seorang murid penegak hukum, bergegas menuju Tan Yun dengan pedangnya seolah-olah dia sedang sekarat. Tangan kanan Xiao Yuan dengan ayunan pedang, dalam sekejap, surai pedang sepanjang 200 kaki, menuju potongan Tan Yun, di udara rendah tiba-tiba berubah menjadi ribuan surai pedang setengah kaki seperti meteor, menuju penembakan frontal Tan Yun. Pada saat yang sama, Xiao Yuan mundur, melarikan diri menuju tahap hidup dan mati 600 kaki jauhnya. Dia bisa melihat bahwa dia bukan tandingan Tan Yun, apalagi dirinya sendiri. Bahkan jika ada 10, dia tidak akan cocok dengan Tan Yun. Sebagai murid penegak hukum, dia tahu bahwa jika dia melarikan diri dari panggung hidup dan mati selama duel, dia akan dihukum berat oleh tuannya, sesepuh penegak hukum, dan dia akan kehilangan muka. Tetapi di dalam hatinya, lebih penting untuk tetap hidup. Dia meninggalkan semua rasa malu. Dia hanya ingin melarikan diri dari panggung hidup dan mati dan hidup. Kamu ingin melarikan diri. Kamu terlalu naif. Menghadapi ribuan pedang setengah dimensi yang hancur, Tan Yun meraung, energi spiritual emasnya melingkar seperti naga, memegang pedang suci Jinni, dan bergegas masuk sebagai bayangan. Ya ampun, tubuh fisik Tan Yun terlalu kuat. Di tengah jeritan puluhan ribu murid yang emosinya tak terkendali, setiap sinar pedang yang menebas tubuh Tan Yun runtuh menjadi kehampaan. Meskipun Tan Yun belum selesai mengolah tahap ketiga dari tubuh rajanya, tubuh fisiknya begitu kuat sehingga sudah dekat dengan senjata harta karun kelas atas, dan dia memiliki kekuatan untuk mengobrak-abrik senjata harta karun kelas menengah dengan miliknya, tangan kosong. Ribuan sinar pedang seperti meteor yang bisa dengan mudah menghancurkan senjata harta karun kelas menengah tidak bisa melukai Tan Yun. Ketika ribuan pedang-pedang Tan Yun berserakan, Xiao Yuan mampu melarikan diri ke tepi panggung hidup dan mati. Hanya satu langkah lagi untuk melarikan diri dari tahap hidup dan mati, namun, satu langkah baginya saat ini, tetapi terlalu jauh. Tiba-tiba, suara ledakan datang dari belakangnya, dan Xiao Yuan, dengan berani, berbalik dan mengayunkan pedangnya ke dada Tan Yun. Tubuh Tan Yun berputar, mencabut ujung pedangnya dan dengan kasar mengayunkan pedangnya untuk memotong kaki Xiao Yuan. Tan Yun mengayunkan pedangnya ke dada Xiao Yuan, memegang pedangnya dan mengambilnya. Xiao Yuan, yang telah kehilangan kedua kakinya, terlempar sejauh 200 kaki dan terhempas di sebelah Yang Kang, yang telah kehilangan keempat anggota tubuhnya. Dari Tan Yun untuk berurusan dengan 26 orang, meskipun dikatakan banyak, masa lalu yang sebenarnya hanya 3 napas. Dan 20 murid yang telah dipenggal oleh pedang Tan Yun masih berdiri di atas panggung, ketakutan mereka membeku di mata mereka. Pada saat berikutnya, sementara puluhan ribu penonton ketakutan, lingkaran darah muncul dari leher 20 orang, dan kemudian, kepala mereka meluncur bersamaan, dan tubuh tanpa kepala mereka jatuh ke genangan darah. Karena pedang Dewa Jinni terlalu tajam, dan karena kecepatan membunuh Tan Yun terlalu cepat, sehingga butuh 3 napas sebelum kepala terpisah dari tubuh. Tan Yun berkedip dari tepi panggung dan muncul di depan mereka berdua, menatap Yang Kang dan berkata dengan suara dingin, "Saya diperintahkan oleh Master Sekte untuk pergi ke Sekte Dalam untuk memilih murid, sementara tuanmu, tetua ketiga dari nadi senjata Sekte Dalam, menghalanginya, jadi aku membunuhnya. Dan kamu mencoba membunuhku hari ini, kamu harus disalahkan atas kematianmu." Mata Yang Kang merah, dan ketika dia ingin mengatakan sesuatu yang lain, Tan Yun mengayunkan pedangnya dan memotong tenggorokannya. Tan Yun berbalik untuk melihat Xiao Yuan, yang sedang merangkak di tanah, dan hendak berbicara ketika, tiba-tiba, sebuah suara cemas terdengar dari cakrawala, "Tan Yun, mohon ampuni muridku." Begitu kata-kata itu jatuh, seorang lelaki tua berjanggut putih berusia 70-an, mengenakan jubah Daois dari tetua penegak hukum, turun dari tirai hujan di udara dan melayang di atas panggung hidup dan mati. Pria ini tidak lain adalah tetua sekte penegakan hukum, Lu Hang. Lu Hang menatap Tan Yun dengan memohon, "Tan Yun ah. Kuharap kau mau mengampuni muridku demi diriku yang dulu." Mendengar kata-kata ini, Tan Yun mencibir di dalam hatinya, benda tua ini benar-benar tidak tahu malu, sekarang dia memiliki keberanian untuk memohon padaku. Tan Yun menginjak dada Xiao Yuan dengan satu kaki, menatap Lu Hang dengan marah, dan berkata dengan senyum tipis, "Panatua penegakan hukum, selama junior, ajukan beberapa pertanyaan kepada muridmu, junior mungkin bisa membiarkannya pergi demi kamu."
Yah, baiklah, teman kecil Tan tidak kalah murah hati, kamu sebaiknya mengajukan pertanyaan apapun yang kamu miliki. Lu Hang menatap Tan Yun dengan wajah bersyukur, setelah kamu selesai bertanya, aku juga bisa menyembuhkan luka muridku. Penatua, jangan terburu-buru, junior akan bertanya. Tan Yun tersenyum dan menundukkan kepalanya, matanya membunuh. Tan Yun, tolong jangan bunuh aku, pertanyaan apa yang kamu miliki, aku jawab. Xiao Yuan adalah Tan Yun menginjak kakinya, gemetar, suara gemetar yang menyakitkan. Sudut mulut Tan Yun menguraikan sentuhan menggoda, katakanlah, larut malam lebih dari sebulan yang lalu, kamu memimpin sekelompok murid penegak hukum, berpakaian hitam dan bertopeng untuk melakukan apa? Begitu kata-kata ini keluar, Lu Hang, yang berdiri di udara, tubuh tuanya sedikit gemetar, dan matanya yang berkabut bersinar dengan sedikit kepanikan dan niat membunuh. Pada saat ini, puluhan ribu murid dari berbagai garis di bawah panggung, melihat 25 mayat yang dimutilasi di atas panggung, semua orang sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani bernapas. Mereka memandang Tan Yun yang seperti dewa pembunuh, hati mereka dingin, udara dingin dari jantung kaki, mengepul ke jantung. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya bahwa 26 pembangkit tenaga rilem pemurnian jiwa dibantai hanya dalam beberapa saat, hanya Xiao Yuan yang masih hidup. Pada saat yang sama, dalam ketakutan, para murid dari Tan Yun menanyakan kata-kata Xiao Yuan, merasa bahwa ada cerita tersembunyi yang tidak diketahui orang. Tan Yun, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Mata Xiao Yuan menyapu kepanikan, lalu kembali normal. Tapi jantungnya tergantung di tenggorokannya, berdebar. Tidak tahu, begitukah? Mata berbintang Tan Yun dingin, sepertinya aku perlu menjernihkan pikiranmu dan membantumu mengingat. Kaki kiri Tan Yun tiba-tiba meremukkan telapak tangan kiri Xiao Yuan. Ah! Xiao Yuan kesakitan, berkeringat deras, berteriak kesakitan, Tuan selamatkan aku, selamatkan aku. Tubuh tua Lu Hang gemetar, dia ingin segera membunuh Tan Yun. Tetapi dia tahu bahwa dia tidak dapat melakukannya di depan puluhan ribu murid. Dia tidak bisa, terlebih lagi, mengetahui hukum dan melanggarnya untuk memblokir duel hidup dan mati antara Tan Yun dan Xiao Yuan, pada saat ini, sepertinya agak sulit untuk menunggangi harimau. Tan Yun berkata, kaki kanannya menginjak dada Xiao Yuan, dan kaki kirinya menginjak tangan kanan Xiao Yuan, dan perlahan-lahan menekannya, dan tulang 5 jarinya, berderit. Tan Yun, selama kamu tidak membunuhku, aku akan mengatakan apa saja. Xiao Yuan berteriak, tidak berani menatap Lu Hang di kubah langit. Jawaban Xiao Yuan membuat Tan Yun cukup terkejut. Tan Yun mengira Xiao Yuan akan menggertakkan giginya dan tidak melepaskannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia telah mengetahuinya dengan begitu cepat. Tan Yun berkata dengan dingin, sejak aku bertanya padamu tentang malam itu, aku tahu apa yang terjadi. Jangan coba-coba berbohong padaku. Aku tidak pernah melepaskan musuh, tapi aku bisa berjanji padamu hari ini bahwa aku akan membiarkanmu pergi selama kamu memberitahuku apa yang ingin aku ketahui. Xiao Yuan meraih sedotan terakhir dan menganggukkan kepalanya dengan sibuk. Oke, kamu bertanya. Tan Yun bertanya, siapa dua kelompok lain malam itu dengan murid penegak hukummu, bersama dengan tetua kedua dari garis keturunan meritokratis, yang mengejar dan membunuh mereka? Tan Yun, aku tidak tahu. Xiao Yuan menggelengkan kepalanya, sumpah, aku benar-benar tidak mengenal mereka. Kalau begitu, aku akan bertanya lagi padamu. Wajah Tan Yun sedikit hijau dan kemarahan tiba-tiba terlihat di matanya, siapa yang melukai tetua kedua dari garis keturunan meritokratis kita? Xiao Yuan berkata jujur, Tan Yun, aku bersumpah, itu benar-benar bukan aku. Ketika aku memimpin orang untuk mengejar Shen Qingqiu, dia sudah terluka, sungguh aku tidak berbohong padamu. Tan Yun menganggukkan kepalanya dan dengan tajam berteriak, kalian 3 kelompok orang, yang mencuri jutaan batu roh berkualitas sangat tinggi dari garis keturunan meritokratisku. Tan Yun, aku tidak tahu, benar-benar tidak tahu ah. Wajah Xiao Yuan memucat saat dia memohon belas kasihan, Tan Yun, tolong lepaskan aku, tolong. Kamu hal yang tidak berguna, kamu benar-benar tidak tahu apa-apa ketika kamu ditanya. Setelah Tan Yun mengutuk, nadanya menegaskan, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, jika kamu tidak tahu lagi, aku berjanji untuk membunuhmu. Begitu juga, jika kamu mengatakan yang sebenarnya, aku akan menepati janjiku dan membiarkanmu pergi.
Xiao Yuan sering menganggukkan kepalanya seperti ayam mematuk nasi. Katamu, katamu. Tan Yun sedikit mengangkat kepalanya, cahaya yang tersisa melirik Lu Hang, yang telah menjadi tenang, dan kemudian, menatap Xiao Yuan, dia berkata, katakan padaku, siapa yang memerintahkanmu untuk memburu dan membunuh tetua kedua dari garis keturunanku yang berjasa. Xiao Yuan membeku ketika Tan Yun berbicara lagi, dalang di balik tirai, aku tahu di dalam hatiku, kamu tidak berpikir aku baik untuk dibodohi, jika tidak, konsekuensi yang tidak dapat kamu tanggung. Tan Yun, tidak ada yang menyuruhku. Kata-kata Xiao Yuan jatuh, terdengar teriakan memilukan, tapi Tan Yun meremukkan telapak tangan kanan Xiao Yuan dengan kakinya. Kamu binatang. Tanpa ada yang menginstruksikanmu, kamu akan memimpin lusinan murid penegak hukum untuk mengejar dan membunuh penatua kedua dari silsilah pertama yang berjasa. Saat Tan Yun berteriak dengan marah, dia menundukkan kepalanya dan melemparkan mata surgawi Hongmeng. Pada saat ini, kecuali Xiao Yuan, tidak ada yang bisa melihat aura merah iblis di mata Tan Yun. Saat Xiao Yuan kehilangan anggota tubuhnya dan terluka parah, jiwanya juga menjadi lemah. Saat dia dengan mudah dikendalikan oleh Tan Yun, suara seperti mantra iblis Tan Yun terdengar di benaknya, tunjukkan padaku penampilan kebenarannya, dan kemudian, katakan dengan lantang siapa yang memerintahkanmu. Dan mengapa menyuruhmu. Kemudian, Xiao Yuan menatap marah pada Lu Hang yang berdiri di udara dan berteriak, Tan Yun, dan kalian semua ini diperintahkan oleh tuanku Lu Hang. Beraninya kau memfitnah tuanmu. Lu Hang dalam kehampaan mendidih karena marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa muridnya sendiri akan mengkhianati dirinya sendiri. Menghadapi teriakan marah Lu Hang, Xiao Yuan mengabaikannya dan menjaga dirinya dengan sikap yang benar. Tan Yun, karena kamu menyebabkan sesepuh penegak sekte dalam dieksekusi oleh ketua sekte, jadi tuanku, menyimpan dendam, memerintahkan kami untuk membunuhmu. Tuanku juga mengatakan bahwa jika, saat membunuhmu, dia bertemu dengan seorang murid dari garis keturunan berjasa sekte abadi, dia juga akan membunuh mereka secara diam-diam. Jadi malam itu, aku baru saja memimpin orang untuk mengejar dan membunuh Shen Qingqiu. Tuan, salah adalah salah, jadi jangan menyangkalnya lagi. Mendengar kata-kata ini, Lu Hang sangat marah hingga hidungnya bengkok. Puluhan ribu murid yang berkumpul di sekitar menatap Lu Hang dengan tak percaya, tidak menyangka bahwa penatua penegakan sekte abadi akan mengetahui hukum dan melanggarnya. Ini adalah kejahatan modal. Tan Yun menatap Lu Hang dan mencibir, penegak hukum penatua, Anda telah memainkan permainan yang bagus. Kemudian, Tan Yun melepaskan kendalinya atas Xiao Yuan dan dengan main-main berkata, aku akan menepati janjiku dan melepaskanmu. Pergi. Dengan kata-kata ini, Tan Yun menggerakkan kakinya dan menyapu panggung hidup dan mati. Xiao Yuan, yang tidak tahu apa yang terjadi, seolah-olah dia telah diampuni, Lu Hang tampak seperti telah dianiaya dan dengan marah bersiul, aku akan membunuhmu, bajingan yang menipu tuannya dan menghancurkan leluhurnya. Dalam getaran spasial, tangan kanan Lu Hang melambai, kekuatan spiritual menyelimuti Xiao Yuan, seluruh tubuh Xiao Yuan terbelah menjadi beberapa bagian. Dengan melakukan itu, Lu Hang secara alami bermaksud untuk membunuh dan memusnahkan mulutnya, sehingga di masa depan tidak akan ada bukti kematian. Tan Yun, kamu berhenti untuk penatua ini. Sosok Lu Hang berkedip dan menghilang dari kehampaan, menghalangi jalan Tan Yun, kamu baru saja menggunakan metode kejam untuk membunuh orang. Kamu baru saja memaksa Xiao Yuan untuk menanamkan bukti pada penatua ini dengan cara yang kejam, sekarang, penatua ini akan memenjarakanmu untuk penyelidikan. Tan Yun berkata dengan ekspresi tenang, penegak hukum penatua, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa saya memiliki masalah berat untuk ditangani sekarang dan belum ingin berurusan dengan Anda. Jika tidak, apakah saya akan membiarkan Xiao Yuan mati di tangan Anda? Untuk memberi Anda kesempatan untuk membunuh dan membungkamnya. Masalah kamu mengirim orang untuk membunuhku, masalah memburu dan membunuh tetua kedua dari garis keturunanku yang berjasa. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, Lu Hang berkata tanpa ragu, kamu bajingan, kamu berani meludahkan darah di depan semua orang dan memfitnah tetua ini. Sekarang kamu diberi dua pilihan, ikuti penatua ini kembali ke aula penegakan hukum, atau penatua ini akan mengeksekusimu di tempat. Mendengar kata-kata ini, Tan Yun berubah menjadi ekspresi panik, penegak hukum penatua, aku akan pergi bersamamu. Aku percaya jaring surga terbuka lebar, kamu masih tidak berani melakukan apapun padaku. Potong omong kosong. Dengan lambaian lengan jubah Lu Hang,
seutas tali panjang senjata sub-honor kelas menengah, seperti ular piton, meledak dari dalam lengan baju dan membungkus Tan Yun di sekitarnya. Segera, Lu Hang meraih ujung tali dan dengan dingin menyapu matanya ke puluhan ribu murid di sekitarnya. Tan Yun memfitnah penatua ini secara alami akan menginterogasinya. Jika kamu berani menyebarkan desas-desus tentang kejadian hari ini, penatua ini tidak akan pernah memaafkan dengan enteng. Setelah kata-kata itu, Lu Hang meraih tali dan bangkit di udara, membawa Tan Yun, yang diikat ke dalam pangsit, dan terbang menuju aula penegakan hukum, 50 mil timur Laut Fangcheng. Setelah Lu Hang terbang bersama Tan Yun, puluhan ribu murid semuanya memutuskan bahwa Tan Yun sudah mati. Meskipun mereka memutuskan bahwa Tan Yun akan mati, tetapi Tan Yun dengan kejam membunuh 26 adegan sekte abadi yang kuat, dalam pikiran mereka tetap ada. Beberapa saat kemudian, aula penegakan hukum. Setelah Lu Hang membawa Tan Yun terbang ke aula yang megah, pintu aula itu kacau dan tertutup rapat. Riak ruang pintu kuil, adalah batas kedap suara yang diatur Lu Hang. Lu Hang dengan kejam melemparkan Tan Yun ke dinding, dan saat aula bergetar, Tan Yun jatuh ke tanah. Pada saat ini, wajah garang Lu Hang terungkap, "Kamu anak kecil terkutuk, tahukah kamu bahwa penatua sekte dalam adalah murid yang paling dicintai dari aku yang dulu? Karena kamu, muridku dieksekusi oleh master sekte di puncak naga. Sejak saat itu, aku memutuskan untuk membuatmu membayar dengan darah." Lu Hang berkata, "Benar, jadi bagaimana jika orang tua itu yang menyuruh Xiao Yuan membunuhmu? Sekarang kamu ada di tanganku, setelah aku membunuhmu, hancurkan tubuhmu. Lalu ambil pilnya, hapus tangan orang tua itu, ingatan saat ini, siapa yang tahu bagaimana kamu mati?" Ah, hahaha. Tiba-tiba, Lu Hang berhenti tertawa sarkastik saat dia menyadari bahwa Tan Yun memandang dirinya sendiri dengan jijik, dengan tatapan berani. Tan Yun tertawa malu, "Penegakan hukum penatua, Anda harus bergegas dan membunuh saya, jika tidak, jika saya tidak mati, saya pasti akan menunjukkan gambar ingatan kita, kepada semua orang. Biarkan semua orang tahu bahwa kamu adalah orang tua yang tercela, pada saat itu, Master Sekte tidak akan melepaskan seorang bajingan sepertimu dari Sekte Huang Fusein. Tapi hal lama, apakah kamu benar-benar berpikir orang tua itu ditangkap olehmu?" Tan Yun mencibir dan berkata, "Kamu terlalu bodoh. Aku datang untuk membuatmu mengungkapkan wujud aslimu, dan kemudian, untuk membantaimu tanpa rasa takut." Dengan satu pemikiran, api es Hong mengformasi kecil peringkat keempat, dibor dari telapak tangan kiri Tan Yun, dan segera, menyelimuti Tan Yun. Dalam tatapan tidak percaya Lu Hang, tali senjata kelas menengah yang mengikat Tan Yun langsung berubah menjadi patung es dan kemudian hancur ke tanah, dan kemudian balok es itu menguap menjadi ketiadaan. Sekarang api es Hong Meng Tan Yun sudah sukses urutan keempat, dengan kekuatan untuk melelehkan es secara instan, senjata sub-honoret tingkat menengah. Alasan mengapa dia tidak menggunakan api Hong Meng adalah karena api Hong Meng hanya pada tahap awal dari tahap keempat, paling-paling, itu dapat membakar senjata sub-honoret kelas bawah menjadi ketiadaan, tetapi tidak ada salahnya, senjata terhormat kelas menengah bahkan sedikit. Lu Hang, yang telah pulih dari keterkejutannya, tertawa dan berkata, "Bajingan kecil, kamu berpikir bahwa dengan atribut es True Flame, kamu adalah lawan dari Elder ini. Penatua ini memberitahumu. Penatua ini sama sekali bukan tingkat ke-6 dari alam jiwa ilahi, tetapi tingkat ke-9. Saat Lu Hang melepaskan aura tingkat ke-9 dari alam jiwa ilahi, Tan Yun tertawa. "Apakah tingkat ke-9 dari alam jiwa ilahi hebat? Penatua, kamu tetap akan mati." Dia tertawa sembarangan, "Keratua, pukul aku sampai mati." "Gah, tuan yang baik." Dengan seberkas cahaya ungu dan hitam, dari dalam kantong binatang roh Tan Yun, seketika, berubah menjadi kera iblis pembunuh surga setinggi satu orang, dengan marah menyapu udara rendah, mengayunkan tongkatnya ke arah kepala Lu Hang. Mengucapkan kata-kata manusia, "Kamu adalah binatang roh peringkat keempat." Lu Hang ketakutan, tidak bisa berpikir banyak, tangan kanannya berayun dari bawah ke atas, pedang merah api es, ke arah kepala menghancurkan potongan diagonal batang hitam. "Mustahil, pedangku adalah senjata sub-honorable berkualitas sangat tinggi. Bagaimana itu bisa dihancurkan olehmu?" Lu Hang berteriak ngeri, saat kera iblis pembunuh surga menghancurkan pedang Lu Hang dengan tongkat, dan membantingnya ke arah kepalanya. Ruang bergetar, permukaan tubuh Lu Hang muncul baju besi coklat. Dalam suara keras,
kera iblis pembunuh surga menghancurkan baju besi Lu Hang dengan satu pukulan, dan kemudian, menghancurkan kepala Lu Hang. Saat 9 jiwa dewa Lu Hang terbang keluar dari mayat, Tan Yun buru-buru mengingatkan, kera tua biarkan satu hidup, itu berguna. Gah, senang datang. Kera iblis pembunuh surga, diselimuti ki iblis hitam berguling dan menyelimuti 9 jiwa dewa yang mencoba melarikan diri menuju luar aula. Seketika, 9 jiwa dewa tampak membeku, tidak bisa bergerak di udara rendah. Tan Yun, tolong lepaskan aku. Beri aku jalan keluar dan biarkan jiwa dewaku pergi. Tan Yun, tolong, aku bersumpah untuk meninggalkan Sekte Huang Fusein di masa depan dan tidak pernah menjadi musuhmu. Dihadapkan dengan permohonan belas kasihan, Tan Yun acuh tak acuh. Beri aku pemusnahan. Saat kera iblis pembunuh surga memamerkan giginya, 8 jiwa ilahi di ki iblis terbang terlupakan, hanya menyisakan yang terakhir. Tan Yun, aku mohon. Jiwa ilahi terakhir Lu Hang, dengan pahit memohon, tidak mudah bagiku untuk berkultivasi selama ratusan tahun. Tolong lepaskan aku, beri aku kesempatan untuk menjadi manusia lagi, tolong. Memberimu kesempatan untuk menjadi pria baru. Tan Yun menggoda, wajah lamamu benar-benar tebal. Jika aku tidak memiliki perlindungan kera tua, kamu akan membunuhku sekarang. Sekarang, kamu memohon padaku untuk memberimu kesempatan. Hahaha. Hal lama, apakah kamu pikir aku akan melakukannya? Ketika Lu Hang melihat bahwa kematiannya sudah dekat dan ingin mengatakan sesuatu, Tan Yun melemparkan mata surgawi Hong Meng dan mengambil kendali atas jiwa dewanya. Katakan padaku, di mana semua batu rohmu? Tan Yun berkata tanpa sanggahan. Lu Hang berkata dengan jujur, aku punya beberapa di cincin Qian Kunku, dan sisanya ada di kompartemen gelap Aula Preceptor. Mendengar kata-kata ini, Tan Yun memberi isyarat, dan cincin Qian Kun di jari mayat Lu Hang terangkat ke udara dan dibawa ke tangannya. Setelah Tan Yun memanipulasi indera spiritualnya ke dalam cincin Qian Kun, dia menemukan bahwa selain beberapa pil, ada sebanyak 100.000 batu spiritual berkualitas sangat tinggi. Setelah itu, Tan Yun memerintahkan Lu Hang untuk memimpin dirinya sendiri, untuk membuka kompartemen rahasia. Setelah Lu Hang datang jauh-jauh ke ruang lantai 2, dia mengayunkan satu-satunya lampu di dinding. Dinding besar langsung berubah menjadi pintu. Banyak batu roh. Penatua penegak hukum ini benar-benar kaya ketika dia seorang penatua. Setelah Tan Yun melangkah ke kompartemen gelap, yang menarik perhatiannya adalah gunung dengan 30 batu roh yang menumpuk. 10 di antaranya adalah batu roh berkualitas sangat tinggi. 20 lainnya adalah batu roh kelas atas. Rambut Tan Yun terangkat dan melepaskan indera spiritualnya untuk menyelimuti 30 bukit batu roh. Ditemukan bahwa batu roh kelas atas berjumlah 1 juta. Batu roh kelas atas berjumlah 20 juta, setara dengan 200.000 batu roh berkualitas sangat tinggi. Dengan batu roh ini, adalah mungkin untuk memberikan murid garis keturunan yang pantas dan membeli banyak pil. Tan Yun menahan kegembiraannya dan mengeluarkan 3 cincin Qian Kun artefak spiritual kelas ekstrim dari cincin Qian Kunnya. Kemudian, dia mengisi salah satu cincin Qian Kun dengan jutaan batu roh berkualitas sangat tinggi. Selanjutnya, 2 cincin Qian Kun lagi digunakan, masing-masing berisi 10 juta batu roh kelas atas. Tan Yun telah membunuh hampir 9.000 orang dalam percobaan tanah abadi, dan pada saat ini, dia memiliki sebanyak 1.000 cincin Qian Kun senjata spiritual terbaik di tangannya. Kekurangan yang paling sedikit adalah cincin Qian Kun. Setelah itu, Tan Yun memeriksa batu roh di dalam 2 cincin Qian Kun senjata harta karun berkualitas sangat tinggi yang diberikan Sen King Qiu kepadanya. Dia menemukan bahwa ada 300 juta batu roh tingkat menengah dan 100 juta batu roh tingkat atas. Kemudian, Tan Yun menjumlahkan semua batu roh di tubuhnya. Batu roh tingkat ekstrim berjumlah 1.100.000, batu roh kelas atas 150 juta. 300 juta batu roh tingkat menengah. Tan Yun mengangguk puas dan melepaskan kendali mata surgawi Hong Meng atas Lu Hang. Di mana batu roh orang tua itu, batu roh? Lu Hang melihat ke paviliun gelap yang kosong, dan setelah tangisan sakit hati yang aneh, memohon. Tan Yun, kamu telah mengambil batu rohku juga, aku hanya memiliki 1 jiwa dewa, tolong lepaskan aku. Lepaskan pantatmu, pergilah ke neraka. Tan Yun mengecam jiwa dewa Lu Hang dengan 1 pukulan. Suara berderak mencapai telinga Tan Yun, tapi itu adalah pecahnya tanda identitas Lu Hang di aula lantai pertama. Kemudian, Tan Yun memperhatikan bahwa di dalam ceruk ruangan,
lampu kehidupan Lu Hang padam. Dengan lambaian tangan kanan Tan Yun, nyala api ilahi terbang keluar dari telapak tangan kanannya dan membakar lampu kehidupan Lu Hang ke tanah. Setelah itu, Tan Yun menutup kompartemen gelap, dan setelah membakar dirinya sendiri dan nafas kera iblis pembunuh surga di lantai 2, dia datang ke lantai pertama untuk memanipulasi api ilahi untuk menghancurkan mayat. Sekarang, mayat Lu Hang, tanda identitas, dan lampu kehidupan dibakar menjadi kehampaan oleh Tan Yun. Setidaknya selama 3 hingga 5 tahun, tidak ada yang tahu bahwa Lu Hang meninggal. Karena murid penegak hukum dalam 3 hingga 5 tahun, tidak dapat melihat Lu Hang normal, lagi pula, Lu Hang juga perlu berkultivasi.